Bagaimana rasanya jika orang yang Anda usir dengan kejam dari depan rumah Anda ternyata adalah belahan jiwa yang selama ini Anda cari? Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang hanya percaya pada harta dan martabat, tak pernah menyangka bahwa keputusannya menghina seorang pemulung kurus berujung pada hancurnya seluruh hidupnya. Saat keangkuhannya runtuh di depan sebuah ranjang klinik yang dingin, ia tersadar bahwa pemuda yang ia sebut pengotor pemandangan, itu membawa sebuah rahasia besar. Tanda lahir dan foto usang milik Sari, wanita yang ia telantarkan 20 tahun silam demi tahta bisnis. Di antara isak tangis di bawah guyuran hujan, Pak Arman harus menghadapi kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri lebih memilih mati di jalanan daripada mengakui seorang pengecut sebagai ayahnya. Inilah kisah tentang harta yang tak mampu membeli waktu dan penyesalan yang datang saat pintu maaf nyaris tertutup rapat. Pagi itu datang dengan cahaya yang terlalu terang bagi perasaan Arman. Matahari menyelinap masuk melalui jendela-jendela besar di lantai 2, memantul pada lantai marmer putih yang selalu dipoles setiap pagi hingga menyerupai cermin. Suasana di dalam rumah itu sunyi, jenis kesunyian yang mahal, yang hanya bisa dibeli dengan dinding beton tebal dan penjagaan ketat. Sejak istrinya meninggal, Arman telah terbiasa hidup dalam keheningan yang kaku, hanya ditemani denting sendok perak dan suara langkah pelayan yang nyaris tak terdengar. Arman berdiri di depan cermin besar di ruang ganti. Dengan gerakan yang presisi, ia merapikan kerah kemeja sutranya. Di usia 52 tahun, wajahnya masih memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Rahangnya tegas, dan sorot matanya yang tajam seolah mampu menguliti siapapun yang berani menentangnya. Rambut hitamnya kini berseling uban di bagian pelipis, memberinya aura seorang pria yang telah memenangkan banyak pertempuran di dunia bisnis. Baginya, hidup adalah tentang disiplin dan kerja keras, kemiskinan hanyalah nama lain dari kemalasan. Pak, mobil sudah siap, suara Pak Joko, sang satpam, terdengar melalui interkom dengan nada patuh yang biasa. Arman tidak menjawab. Ia hanya mengambil jam tangan mewahnya, melingkarkannya di pergelangan tangan, dan melangkah turun. Sepatu kulitnya beradu dengan marmer, menciptakan irama ketukan yang angkuh di sepanjang lorong. Saat pintu depan terbuka, udara pagi yang segar menyambutnya, namun pemandangan di balik pagar besi hitam setinggi 3 meter itu segera merusak suasana hatinya. Di sana, bersandar pada pilar gerbang, berdiri seorang pemuda yang tampak seperti noda di atas kanvas yang bersih. Pemuda itu, Dika, tampak sangat rapuh. Tubuhnya kurus kering, seolah tulang-tulangnya hanya dibalut kulit yang kusam akibat debu jalanan. Kaos coklat yang dikenakannya sudah kehilangan warna aslinya, penuh lubang kecil di sana-sini. Di punggungnya, sebuah karung besar berisi botol plastik bekas menggantung berat, memaksa bahunya membungkuk layaknya pria tua. Arman menghentikan langkahnya di teras. Ia mengernyitkan dahi, matanya menatap tajam ke arah Pak Joko yang berdiri kaku di dekat gerbang. "Joko, kenapa orang itu masih di sana?" Suara Arman rendah namun mengancam. Pak Joko tampak gugup. Ia segera menghampiri Dika yang sedang menunduk. Namun, sebelum Joko sempat mengusirnya, Dika memberanikan diri mendekat ke celah pagar. Tangannya yang kasar dan penuh luka kecil mencengkeram besi dingin itu. "Pak, maaf," suara Dika serak, nyaris tenggelam oleh deru mobil yang melintas di kejauhan. Saya cuma mau minta sedikit makan. Kalau ada sisa." Arman melangkah mendekat, bukan karena iba, melainkan karena merasa privasinya diganggu. Ia berhenti tepat di depan gerbang, hanya terpisah oleh jeruji besi. Ia menatap Dika dari ujung rambut yang acak-acakan hingga ke sandal jepitnya yang sudah tipis dan hampir putus. Tatapan Arman penuh dengan penghinaan yang dingin. "Rumah ini bukan dapur umum," kata Arman datar. "Pergi dari sini. Kau membuat pemandangan rumahku jadi kotor." Dika tidak segera mundur. Matanya yang cekung menatap mata Arman. Ada sesuatu yang aneh di sana, bukan sekadar rasa lapar, tapi sebuah kerinduan yang dalam dan luka yang tersembunyi. "Saya sudah 2 hari tidak makan, Pak. Sedikit saja." "Joko." Arman membentak tanpa mengalihkan pandangan dari Dika. "Tugasmu adalah menjaga keamanan, bukan membiarkan pengemis berdiri di depan wajahku. Usir dia sekarang." "Baik, Pak. Maaf, Pak." Joko segera memegang lengan Dika,
mencoba menariknya menjauh dengan gerakan yang sebenarnya ragu-ragu karena melihat kondisi pemuda itu yang sangat lemah. "Lepaskan," gumam Dika pelan pada Joko, lalu ia kembali menatap Arman. "Saya pergi, Pak. Maaf sudah mengganggu orang besar seperti Anda." Dika membalikkan badan, menyeret langkahnya yang berat. Karung plastiknya bergesekan dengan aspal, menciptakan suara seret yang memilukan. Arman memperhatikan punggung yang membungkuk itu, hingga Dika menghilang di tikungan jalan. Ada denyut aneh di dada Arman, sebuah getaran yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia merasa seolah-olah baru saja membuang sesuatu yang berharga ke tempat sampah, namun egonya segera menepis perasaan itu. Arman masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu di lobi. Di dalam kabin yang kedap suara dan sejuk, ia mencoba memikirkan rapat direksi yang akan datang. Namun, bayangan tangan Dika yang mencengkeram pagar besi terus muncul di benaknya. 1 jam kemudian, saat mobilnya baru saja keluar dari kompleks perumahan elit tersebut, Arman melihat Dika lagi. Pemuda itu duduk di pinggir jalan, tepat di bawah pohon peneduh yang rimbun. Dika tampak sedang memegang perutnya sendiri, kepalanya tertunduk hingga menyentuh lutut. Di sampingnya, karung pemulung itu tergeletak begitu saja. Saat mobil Arman melintas perlahan karena kemacetan, Dika mendongak. Untuk 1 detik yang terasa abadi, mata mereka kembali bertemu melalui kaca mobil yang gelap. Dika tidak meminta apa-apa kali ini. Ia hanya menatap mobil itu dengan tatapan kosong, sebelum tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh tersungkur ke aspal yang panas. Arman membeku di kursi belakang. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat melalui kaca spion. Pemuda itu tetap diam, tak bergerak di pinggir jalan, sementara orang-orang hanya lewat begitu saja. "Pak, kita lanjut ke kantor?" tanya sopirnya. Arman mengepalkan tangannya di atas pangkuan. Ia ingin berkata, ya, ia ingin mengabaikan noda itu dari hidupnya yang sempurna. Namun, sebuah nama yang sudah lama terkubur tiba-tiba terngiang di kepalanya. "Sari." "Berhenti," bisik Arman, suaranya bergetar dengan cara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Putar balik mobilnya sekarang." "Pak, putar balik?" Sopir Arman mengulang dengan nada sangsi, melirik melalui kaca spion tengah. Ia tidak pernah melihat majikannya setegang ini. Pria yang biasanya duduk dengan punggung tegak dan kontrol penuh atas dunianya kini tampak seperti sedang mengejar hantu. "Lakukan saja," gertak Arman. Mobil sedan hitam itu bermanuver di tengah kemacetan, memotong jalur dengan klakson yang bersahutan dari kendaraan lain. Namun, saat mereka berhasil mencapai titik di bawah pohon peneduh itu, kerumunan kecil sudah terbentuk. Arman turun bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Sepatu kulitnya yang mengkilap menginjak debu jalanan, kontras dengan aspal yang kasar. Ia membelah kerumunan. Di sana, Dika terbaring miring. Wajahnya yang tirus tampak pucat pasi, nyaris abu-abu di bawah sinar matahari yang terik. Napasnya pendek-pendek, dan jemarinya yang kotor masih mengepal di depan perutnya yang kosong. Namun, pemuda itu masih sadar. Saat Arman mendekat, kelopak mata Dika yang berat terbuka sedikit. "Pak, Joko," gumam Dika lirih, mengira pria yang membungkuk di atasnya adalah sang satpam ramah yang tadi mengusirnya. Arman membeku. Suara itu, getaran serak itu, menghantam ulu hatinya. Ia tidak menolong. Ia tidak menyentuh. Ia hanya berdiri di sana, terpaku oleh tatapan Dika yang kosong namun menyimpan luka yang akrab. "Bawa dia ke klinik terdekat," perintah Arman pada sopirnya yang baru saja tiba di sampingnya. "Bayar semua biayanya. Pastikan dia makan." Setelah memberikan perintah itu, Arman berbalik dan berjalan pergi. Ia tidak masuk kembali ke mobil. Ia memilih berjalan kaki kembali ke rumahnya yang berjarak beberapa ratus meter, membiarkan sopirnya mengurus noda tersebut. Ia pikir, dengan memberikan uang dan perawatan, rasa gelisah ini akan menguap. Ia salah. Malam harinya, badai turun tanpa peringatan. Langit Jakarta berubah menjadi jelaga, dan hujan deras mulai menghantam atap rumah mewah Arman dengan bunyi seperti ribuan peluru kecil. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Arman duduk di balik meja jati, mencoba meninjau laporan keuangan proyek baru di Surabaya. Namun, matanya terus melirik ke arah jendela besar yang menghadap ke jalanan. Di sana,
Di balik pagar besi hitam yang megah, lampu jalan bergoyang tertiup angin. Pikirannya tidak pada angka, melainkan pada sosok kurus yang ia usir tadi pagi. Di mana dia sekarang? Apakah klinik itu sudah memulangkannya? Di mana dia berlindung dari hujan sekejam ini? Arman memejamkan mata, namun yang muncul justru bayangan masa lalu yang sudah ia kubur selama 20 tahun. Ia teringat sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ia teringat Sari, wanita yang pernah dicintainya sebelum ambisi dan keserakahan meracuni hatinya. Ia teringat Sari yang menangis di ambang pintu, menggendong bayi laki-laki yang belum genap setahun, saat Arman memutuskan untuk pergi demi menikahi putri seorang pengusaha besar yang menjanjikannya tahta bisnis. "Jangan pergi, Arman," suara Sari dalam ingatannya terdengar begitu nyata di tengah deru hujan. "Anakmu butuh ayahnya." Arman tersentak bangun dari lamunannya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela, dan menatap keluar. Di bawah keremangan lampu jalan, ia seolah melihat sosok kurus bersandar di pilar gerbangnya. Arman mengucek mata. Kosong. Hanya ada bayangan pohon yang bergoyang. Rasa haus yang mencekik membawanya ke dapur. Saat ia menuang air ke gelas kristal, tangannya gemetar. Bunyi air yang mengalir mengingatkannya pada suara hujan di luar. Ia teringat Dika yang memeluk karungnya. Ada sebuah detail yang baru ia sadari, gerakan Dika saat menunduk, cara bahunya merosot, bahkan garis rahangnya yang tegas meski tirus, semuanya terasa seperti melihat cermin dari masa mudanya yang penuh penderitaan. "Tidak mungkin," bisik Arman pada keheningan dapur. "Ini hanya perasaan bersalah yang bodoh." Ia mencoba kembali ke tempat tidur, namun mimpi buruk menjemputnya lebih cepat. Ia bermimpi berada di tengah padang luas yang diguyur hujan darah. Di kejauhan, seorang anak kecil berdiri tanpa alas kaki, memanggil-manggil namanya. Namun setiap kali Arman mencoba mendekat, pagar besi hitam raksasa muncul dari tanah, memisahkan mereka. Anak itu berubah menjadi Dika, yang menatapnya dengan air mata bercampur darah, menanyakan satu hal tanpa suara, "Kenapa aku tidak pernah dipilih?" Arman terbangun dengan napas tersengal tepat saat petir menggelegar di atas rumahnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Hujan masih belum reda. Tanpa berpikir panjang, ia mengenakan jaket wolnya dan mengambil payung besar. Ia berjalan keluar, melewati lorong-lorong rumahnya yang dingin, menuju gerbang depan. Pak Joko yang sedang bertugas di pos jaga terkejut melihat majikannya keluar pada jam seperti itu. "Pak Arman? Ada apa, Pak?" "Buka gerbangnya," perintah Arman singkat. Arman melangkah keluar ke jalanan yang basah. Ia berjalan menuju pohon peneduh tempat Dika jatuh tadi siang. Kosong. Ia berjalan lebih jauh, menuju pasar kecil yang berjarak 2 blok dari kompleksnya. Di sana, di bawah emperan toko yang sudah tutup, ia melihat beberapa sosok manusia yang meringkuk di bawah plastik dan kardus. Ia mencari. Ia menyisir setiap sudut dengan bantuan senter ponselnya. Dan di sana, di dekat tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk, ia melihat sebuah karung plastik yang sangat familiar. Di samping karung itu, meringkuk sosok kurus yang menggigil hebat. Dika. Pemuda itu tidak berada di klinik. Mungkin dia melarikan diri karena takut tak bisa membayar, atau mungkin pihak klinik hanya memberikan obat ala kadarnya dan mengusirnya kembali ke jalanan. Dika mencoba memeluk tubuhnya sendiri, namun kaos lusuhnya sudah basah kuyup. Arman mendekat. Payungnya kini menaungi tubuh Dika dari gempuran hujan. Dika mendongak perlahan. Matanya merah karena demam, dan bibirnya membiru. "Pak?" Suara Dika nyaris tak terdengar. "Kenapa? Anda di sini?" Arman menatap tangan Dika yang kaku karena kedinginan. Di pergelangan tangan pemuda itu, tersingkap sedikit kain kaosnya, Arman melihat sesuatu yang membuat dunianya seolah berhenti berputar. Sebuah tanda lahir berbentuk sabit kecil di bawah nadi, tanda yang sama yang dimiliki bayi yang ia tinggalkan 22 tahun lalu. Gelas keangkuhan Arman retak. Ia menjatuhkan payungnya, membiarkan dirinya sendiri basah kuyup, sementara tangannya yang gemetar terulur menyentuh dahi Dika yang membara. "Siapa nama ibumu?" Suara Arman tercekat, lebih seperti rintihan daripada pertanyaan. Dika menatapnya dengan kesadaran yang mulai memudar, namun sebelum ia sempat menjawab,
Tubuhnya kembali mengejang dan ia jatuh pingsan di pelukan Arman. Di saku kaos Dika yang basah, sebuah foto lama yang sudah rusak terselip keluar, menampilkan sosok Sari muda yang sedang menggendong seorang bayi. Arman mendekap tubuh kurus itu di tengah hujan deras, raungan tangisnya tenggelam oleh suara guntur. Dunia di sekitar Arman seolah luruh bersama air hujan yang menghantam bumi. Ia tidak peduli lagi pada jas mahalnya yang kini kotor tertempel lumpur, atau aroma busuk dari tumpukan sampah di sampingnya. Di dalam dekapannya, tubuh Dika terasa begitu ringan, terlalu ringan untuk pemuda seusianya. Berat tubuh itu bukan berasal dari daging dan otot, melainkan dari penderitaan bertahun-tahun yang dipikul sendirian. "Bangun, Dika, bangun!" Arman berteriak, suaranya pecah bersaing dengan gemuruh petir. Tangannya yang gemetar merogoh saku Dika, mengambil lembaran foto yang tadi sempat terselip keluar. Meskipun kertasnya sudah lembab dan sudut-sudutnya hancur, wajah di dalam foto itu tetap jelas bagi Arman. Itu adalah Sari. Senyum wanita itu dalam foto seolah menjadi hakim yang menjatuhkan vonis mati atas segala keangkuhan Arman selama ini. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Arman mengangkat tubuh Dika. Ia menggendong pemuda itu dengan kedua tangannya, membiarkan payungnya tergeletak di aspal, tak lagi berguna. Ia berlari menembus hujan menuju mobilnya yang menunggu di ujung jalan. Pak Joko, yang menyusul dengan napas tersengal, segera membukakan pintu belakang. "Cari klinik terdekat. Bukan yang tadi, cari klinik yang terbaik," perintah Arman dengan nada yang tak terbantahkan, meski air mata mengalir deras di pipinya. Klinik itu kecil namun bersih, terletak tak jauh dari pusat kota. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidung saat Arman mondar-mandir di lorong sempit yang diterangi lampu neon putih pucat. Pakaian Arman masih basah, menciptakan genangan air kecil di lantai setiap kali ia berhenti melangkah. Beberapa perawat menatapnya dengan heran. Seorang pria dengan aura kekayaan yang kental, berantakan, dan tampak begitu hancur. Setelah 1 jam yang terasa seperti selamanya, seorang dokter paruh baya keluar dari ruang pemeriksaan. "Keluarga pasien?" tanya dokter itu sambil melepas maskernya. Arman terpaku. Lidahnya keluh. "Keluarga?" kata itu terasa asing sekaligus menyakitkan. Saya yang bertanggung jawab atasnya," jawab Arman akhirnya. Dokter itu menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang dalam. Kondisinya sangat memprihatinkan. Demamnya mencapai 40 derajat. Ia mengalami malnutrisi kronis dan infeksi pada paru-parunya. Sepertinya ia sudah lama menahan sakit tanpa pengobatan. Tubuhnya benar-benar berada di titik nadir. Dada Arman terasa sesak. Menahan sakit tanpa pengobatan, sementara Arman tidur di atas kasur impor seharga ratusan juta, darah dagingnya sendiri meregang nyawa di emperan toko, kedinginan dan kelaparan. "Boleh saya masuk?" tanya Arman lirih. Dokter mengangguk pelan. Dia baru saja sadar, tapi masih sangat lemah. "Jangan terlalu lama." Arman melangkah masuk dengan perlahan. Di dalam ruangan itu, Dika terbaring di atas ranjang besi. Selang infus terpasang di tangannya yang kurus. Di bawah cahaya lampu neon yang jujur, Arman bisa melihat wajah Dika dengan lebih jelas. Tirus, pucat, namun garis rahangnya, lengkungan hidungnya, itu adalah cetakan sempurna dari wajah Arman di foto lama saat ia masih berjuang di jalanan. Dika membuka matanya perlahan. Tatapannya masih sayu, namun saat melihat Arman, ada kilatan ketakutan yang tersisa. "Pak, kenapa Anda membawa saya ke sini?" Suara Dika nyaris tak terdengar, tercekik oleh rasa lelah. "Saya tidak punya uang untuk bayar ini." Arman duduk di kursi kayu di samping ranjang. Ia mengabaikan pertanyaan Dika dan justru meraih tangan pemuda itu. Ia menatap tanda lahir sabit kecil di pergelangan tangan Dika, tanda yang kini terasa seperti cap dosa di mata Arman. "Jangan pikirkan soal uang," bisik Arman. Suaranya serak. "Istirahatlah." Dika terdiam sejenak, menatap langit-langit klinik yang retak. Semua orang kaya selalu bicara begitu. Lalu mereka mengusir kami kembali ke jalanan saat kami sudah tidak berguna. Kalimat itu menghantam Arman lebih keras daripada tamparan fisik. Ia teringat kejadian di depan pagarnya tempo hari. Betapa dinginnya ia saat itu. Betapa angkuhnya ia menyebut Dika sebagai pengotor pemandangan.
Siapa nama lengkapmu? Tanya Arman, mencoba mengalihkan rasa sakit di dadanya. Dika menoleh perlahan, menatap mata Arman dengan kejujuran yang menusuk. Dika? Dika Sanjaya. Ibu saya bilang, Sanjaya adalah nama seorang pengecut yang pergi mengejar harta. Tapi ibu bilang, saya harus tetap memakainya agar suatu saat, kalau saya bertemu dengannya, saya tahu siapa yang harus saya benci. Ruangan itu mendadak terasa begitu sempit bagi Arman. Paru-parunya seolah berhenti berfungsi. Sanjaya. Nama belakang yang dulu ia gunakan sebelum ia mengubah identitasnya menjadi Arman Pratama, untuk menghapus masa lalunya yang miskin. Arman menggenggam tangan Dika lebih erat, namun Dika justru menarik tangannya perlahan, menunjukkan jarak yang begitu lebar di antara mereka. Pak, kenapa Bapak menangis? Tanya Dika bingung, melihat air mata jatuh ke tangan Arman yang gemetar. Arman tidak bisa menahannya lagi. Kebenaran itu kini mendesak di tenggorokannya, ingin diledakkan. Namun, sebelum ia sempat berucap, seorang perawat masuk dengan wajah panik. Pak, maaf, ada masalah dengan administrasi pasien. Pasien ini tidak memiliki identitas resmi, dan pihak kepolisian memerlukan data lengkap untuk laporan kesehatan sosial. Arman berdiri, tatapannya menajam kembali, namun kali ini bukan karena amarah, melainkan tekad. Ia menatap perawat itu, lalu kembali menatap Dika. Dia punya identitas, kata Arman tegas, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Namanya Dika Pratama. Dan dia adalah anak saya. Dika yang terbaring lemah seketika membelalak. Selang infusnya bergetar saat tubuhnya tersentak kaget. Sebuah pengakuan telah terlontar, namun alih-alih pelukan hangat, suasana di ruangan itu berubah menjadi dingin mencekam saat Dika mulai tertawa. Sebuah tawa yang pahit, kering, dan penuh dengan kebencian. Tawa Dika terdengar sumbang di balik masker oksigen yang mulai berembun. Itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan suara retakan dari sebuah jiwa yang sudah terlalu lama dihantam kekecewaan. Suaranya serak, beradu dengan bunyi PIP dari monitor jantung yang mendadak berdetak tidak beraturan. Anak? Dika mengulang kata itu seolah-olah itu adalah lelucon paling menjijikkan yang pernah ia dengar. Bapak bilang, saya anak Bapak. Arman membeku. Keangkuhan yang selama puluhan tahun ia bangun sebagai tameng kini runtuh tak bersisa. Ia mengabaikan tatapan bingung perawat yang masih berdiri di ambang pintu. Arman hanya melihat Dika. Ia melihat penderitaan yang ia ciptakan sendiri terpampang nyata di depan matanya. Perawat, tolong tinggalkan kami sebentar. Suara Arman bergetar, namun masih menyisakan nada perintah yang tak bisa dibantah. Setelah pintu tertutup rapat, keheningan di ruangan itu terasa menyesakkan, hanya dipecah oleh deru napas Dika yang berat. Arman perlahan berlutut di samping ranjang besi yang dingin itu. Ia tidak peduli lagi pada noda lumpur di celananya atau martabatnya sebagai pengusaha besar. Di mata Tuhan, ia hanyalah seorang pendosa yang sedang menghadap korbannya. Dika, lihat aku, bisik Arman. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini tumpah, membasahi sprei klinik yang kasar. Foto di sakumu, wanita itu adalah Sari. Dan aku adalah Sanjaya. Pria pengecut yang kau cari selama ini. Dika mencoba bangkit, tangannya yang terpasang infus gemetar hebat hingga darah mulai naik ke selang bening itu. Jangan sebut nama ibu. Bapak tidak berhak, teriaknya, meski suaranya pecah karena sesak. Ibu meninggal dalam kemiskinan. Dia menunggu Bapak setiap malam di depan pintu kontrakan yang bocor, berharap pengecut itu kembali membawa susu untuk anaknya. Tapi Bapak di mana? Bapak sibuk memoles lantai marmer sementara kami makan sisa sampah. Maafkan aku, Nak. Maafkan aku, Arman menunduk dalam, tangisnya pecah menjadi isakan yang menyayat hati. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa menjadi kaya, tapi aku malah kehilangan hal yang paling berharga. Aku mencari kalian, aku bersumpah aku mencari kalian setelah aku sukses, tapi kontrakan itu sudah digusur. Aku kehilangan jejak kalian. Bapak tidak mencari kami. Dika menudingkan jarinya yang kurus tepat ke wajah Arman. Tatapannya kini penuh dengan kilatan benci yang dingin. 2 hari yang lalu, saya berdiri di depan gerbang rumah Bapak. Saya kelaparan. Saya hanya minta sedikit sisa makanan. Bapak menatap mata saya, Pak.
Bapak menatap saya seolah-olah saya adalah kotoran yang merusak pemandangan rumah mewah Bapak. Kata-kata itu menghantam Arman lebih keras dari benturan fisik manapun. Benar. Ia telah bertemu anaknya. Darah dagingnya sendiri telah datang mengetuk pintunya, memohon belas kasihan, dan ia justru memanggil satpam untuk mengusirnya. Karma tidak menunggu waktu lama untuk datang, ia datang dalam bentuk penyesalan yang membakar jiwa. Aku tidak tahu itu kau, Dika. Aku bersumpah. Itulah masalahnya, potong Dika dengan tawa getir yang kembali muncul. Bapak hanya akan baik kalau Bapak tahu itu keluarga Bapak? Kalau saya benar-benar hanya pemulung asing, Bapak akan tetap membiarkan saya mati di pinggir jalan? Itu ayah yang harus saya banggakan? Seorang pria yang hanya punya hati untuk darahnya sendiri, tapi buta pada kemanusiaan. Arman terdiam. Ia tidak punya jawaban. Kebenaran yang diucapkan Dika terlalu telanjang, terlalu benar untuk dibantah. Keangkuhannya telah membuatnya buta, dan kini, saat matanya terbuka, yang ia lihat hanyalah kehancuran. Dika memalingkan wajahnya ke arah jendela yang menampilkan langit malam yang mulai mereda dari hujan. Air matanya mengalir dalam diam, melewati pipinya yang tirus. Ibu selalu bilang, suatu saat ayah akan datang membawa kita ke rumah besar. Tapi sekarang saya tahu, rumah besar itu tidak punya tempat untuk orang seperti kami. Saya lebih memilih mati sebagai anak pemulung daripada menjadi anak seorang Arman Pratama. Dika, tolong, beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Arman meraih tangan Dika, mencoba menggenggamnya dengan penuh permohonan. Rumah itu milikmu. Semuanya milikmu. Aku akan memberikan pengobatan terbaik, aku akan. Tebusan? Dika menarik tangannya dengan kasar, membuat jarum infus di pergelangan tangannya bergeser dan menimbulkan rasa perih yang nyata. Ia menatap Arman dengan tatapan yang seolah-olah melihat orang asing. Bapak pikir harta bisa membeli 20 tahun kelaparan saya? Bapak pikir uang bisa menghidupkan kembali ibu yang meninggal karena tidak punya biaya rumah sakit? Dika memejamkan matanya rapat-rapat, napasnya mulai tersengal-sengal lagi. Pergi, Pak. Saya tidak butuh ayah yang baru muncul saat saya sekarat. Pergi sebelum saya semakin membenci wajah yang mirip dengan saya ini. Arman berdiri dengan tubuh limbung. Ia merasa seolah seluruh oksigen di dunia ini telah habis. Ia melangkah mundur, menatap anaknya yang kini meringkuk membelakanginya, menolak keberadaannya sepenuhnya. Saat Arman membuka pintu untuk keluar, ia melihat Pak Joko berdiri di sana dengan wajah pucat, seolah telah mendengar segalanya. Namun, sebelum Arman sempat mengucapkan sepatah kata pun, suara alarm dari monitor jantung di dalam ruangan mendadak berbunyi nyaring dan panjang. Sebuah nada tunggal yang menandakan detak jantung Dika telah berhenti secara mendadak. Nada tunggal yang melengking dari monitor jantung itu merobek keheningan klinik seperti pisau bedah. Dunia Arman runtuh seketika. Dika? Tidak, raungnya. Pintu kamar terbanting terbuka saat dokter dan dua perawat menerjang masuk, mendorong Arman keluar dari jalan mereka. Arman berdiri mematung di lorong, punggungnya menghantam dinding yang dingin. Di balik kaca kecil pintu kamar, ia melihat kekacauan yang teratur. Dokter yang memompa dada kurus Dika, perawat yang menyiapkan defibrilator, dan bau tajam obat-obatan yang memenuhi udara. Setiap hentakan pada dada Dika seolah-olah menghantam jantung Arman sendiri. Pak Joko berdiri beberapa langkah di sampingnya, menunduk dalam diam, jari-jarinya meremas topi satpamnya hingga kusut. Tolong, jangan sekarang, bisik Arman pada keheningan lorong. Jangan ambil dia sebelum dia sempat melihatku bukan sebagai musuhnya. Menit-menit berlalu seperti berabad-abad. Hingga akhirnya, nada panjang itu terputus, digantikan oleh bunyi PIP, 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 yang lambat dan rapuh. Dokter keluar beberapa saat kemudian, menyeka keringat di dahinya. Dia kembali, tapi sangat lemah. Tubuhnya menyerah karena kelelahan emosional yang hebat. Dia butuh ketenangan total, Pak Arman. 3 minggu berlalu. Rumah mewah Arman tidak lagi terasa seperti museum yang dingin. Meskipun lantai marmernya tetap mengkilap, suasana di dalamnya telah bergeser. Di ruang makan besar yang biasanya hanya ditemani sunyi, kini tersaji 2 piring sarapan. Dika duduk di sana, mengenakan kemeja katun lembut yang tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang masih tirus.
Wajahnya tidak lagi sepucat saat di klinik, namun sorot matanya tetap menyimpan jarak yang tak kasat mata. Ia menatap piringnya, bubur ayam hangat, seolah-olah benda itu berasal dari planet lain. Arman duduk di seberangnya, menyesap kopi hitamnya dalam diam. Ia tidak lagi mengenakan jas formal, hanya kemeja santai dengan lengan yang digulung. Ia telah menyerahkan operasional harian perusahaannya kepada wakilnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Harta tidak lagi menjadi prioritasnya saat ia hampir kehilangan satu-satunya alasan untuk hidup. "Bagaimana buburnya?" tanya Arman lembut, memecah kesunyian yang canggung. Dika menyuap sedikit, lalu meletakkan sendoknya. "Enak. Terlalu enak untuk seseorang yang biasanya mencari sisa roti di tempat sampah." Arman menunduk, merasakan tusukan rasa bersalah yang kini menjadi teman setianya. "Dika, aku tahu rumah ini terasa asing bagimu. Dan aku tahu keberadaanku mungkin lebih asing lagi." Dika mendongak, menatap langsung ke mata pria yang kini ia tahu sebagai ayahnya. "Aku setuju ikut pulang karena aku lelah, Pak. Lelah tidur di aspal, lelah dikejar satpam, lelah kedinginan. Tapi jangan harap aku bisa memanggil Bapak dengan sebutan, Ayah, hari ini. Luka 20 tahun tidak bisa ditutup dengan semangkuk bubur dan kamar ber-AC." Arman mengangguk pelan, setetes air mata hampir jatuh namun ia tahan. "Aku tidak memintamu memaafkanku sekarang. Mungkin butuh sisa umurku untuk mendapatkan itu. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak perlu lagi memeluk karung untuk merasa aman. Pagar di depan sana tidak akan pernah menutup untukmu lagi." Dika terdiam cukup lama. Ia melihat ke arah jendela besar yang menampilkan taman hijau yang tertata rapi. Ia teringat ibunya, Sari, dan bagaimana wanita itu selalu mendongengkan tentang istana indah tempat ayahnya berada. Istana itu nyata, namun raja di dalamnya telah melakukan kesalahan fatal. Ibu pernah bilang, suara Dika melunak, meski nadanya tetap getir, bahwa darah tidak pernah benar-benar pergi. Dia akan selalu menemukan jalan pulang, sejak apapun dia dibuang. Ia kembali menatap Arman. "Aku belum bisa memaafkan pria yang mengusirku saat aku kelaparan. Tapi aku bersedia mengenal pria yang menangis di bawah hujan untuk membawaku ke klinik." Arman merasakan sebuah retakan kecil pada dinding es di antara mereka. Itu bukan perdamaian total, tapi itu adalah sebuah awal. Sebuah proses belajar yang panjang bagi seorang pria yang terbiasa memerintah untuk belajar melayani, dan bagi seorang pemuda yang terbiasa dikhianati untuk belajar mempercayai. Sore itu, Arman mengajak Dika berjalan-jalan di halaman. Saat mereka melewati gerbang besi hitam yang besar, Arman berhenti sejenak. Ia memanggil Pak Joko. "Joko," kata Arman tegas namun hangat. "Mulai hari ini, siapapun yang datang ke gerbang ini karena lapar, jangan pernah diusir. Beri mereka makan, beri mereka bantuan. Rumah ini tidak boleh lagi menjadi tempat yang tuli terhadap penderitaan." Pak Joko tersenyum tulus dan mengangguk. Dika memperhatikan ayahnya dari samping. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari pria yang dulu ia benci, sebuah celah kemanusiaan yang baru tumbuh dari puing-puing kesombongan. Darah memang tidak pernah benar-benar pergi. Ia mengalir melalui penyesalan, melalui penebusan, dan akhirnya, melalui harapan yang tumbuh di balik pagar marmer yang kini tak lagi terasa dingin. Mereka berjalan masuk kembali ke dalam rumah, dua orang asing yang terikat darah, memulai babak baru dalam sebuah cerita yang nyaris berakhir sebagai tragedi.